Aku duwe tangga jenenge Ika nek wong anak ketelu. Oh, berarti salah itu tanggamu. Penyanyi itu kan sering dianggap sebelah mata sama orang. Wow. Kalau manggung kayak ada semacam agak dilecehkan gitu ya. Apa nah? Iki ana tamu, iki ana tamu. Lalat menggali perigi dalam dagingku. Untuk kuburmu, Alina. Lama jangan begitu. Kita sudah anaknya di sini. Manggung ambrol pernah. Mosok? Dulu pernah viral itu sebelum corona itu. Nanti pernah dapat fee terbanyak termasuk di Saweran itu berapa? Selamat datang Mbak Ica Febriana di Ngebesnesia ya, tepatnya di Emper ya, di Emper Republik Indonesia. Ya. Ini sebenarnya kita dadak ya teman-teman, kita dadak karena kita tidak punya agenda dengan Mbak Ica Febriana, tetapi Mbak Ica Febriana kebetulan hari ini manggung di sebelah rumahnya Pak Hajar ya, karena ada orang dadi nganten, Mbak Ica hari ini mengisi artis dari orkesnya, kebetulan. Alah telek. Perlu diketahui juga Mbak Ica bahwa di sini nanti di rumahnya DGW itu nanti jangan kaget Mbak Ica kalau ada sapi papat ya. Itu serahannya Bapak Ibu ya, karena itu lamarannya sapi papat, Mbak. Wow. Si jine sapi apa Pak? Jenenge apa Pak? Sapi apa Mas? Sapi Lombardino. Limosin. Bali. Sapi limosin bos, si jine 40 juta. Iki papat peng papat piro, Mbak? 40 peng papat piro? 160. 160 ya. Karena Mbak Ica orang akuntansi. Jadi lebih paham untuk matematika, karena saya ini untuk matematika jebol. Ujian nasional untuk loro bloko ya. Mbak Ica Febriana, itu namanya asli ya, Mbak? Ya tidak lah. Ya tidak. Nama asli atau nama kon kakak apa? Nama asli Febriana, ada Febriananya Ika Nuraini. Febriana Ika Nuraini. Dowo juga ya. Apa Mbak Ica juga suka yang dowo-dowo? Aku suka yang sedang-sedang saja. Oh, yang sedang. Mbak Ica ternyata suka yang sedang-sedang ya. Yang penting pas pada porsinya. Ora loro. Ya pokoknya cukup, penting Iya. cukup ya. Itu bagus itu. Karena Mbak Ica itu suka kecukupan ya. Semua cukup, tuku mobil cukup, tuku motor cukup ya. Pengen apa-apa cukup ya, Mbak. Iya, Penak teralik. Cukup itu penak. Pas itu enak. Pas. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kebiasaan yo. Kowe ku kebiasaan Geno nang neh. kamu ora tau kondo. Monggo Mbak Ica Siap. diminum. Terima Ini kasih. Monggo, Mbak Ica. ini sebelum ada yang lain ini ada sulapan juga. Oke. Ser. Woi. Air ridu, oke. Ini namanya air pemberani. Oke. Gak ono koncone. Kenapa? Lho iki loro ngene, Re. Hah? Cangkemnya ya, cangkemnya. Saru. Aja muni ngono, saru. Ya, apa? Saru. Dekne. Air nikmat. Air nikmat. Oke. Monggo dilanjut Mbak Ica. Siap. Arep manggungna dijak kowe, Ca. Sebelah. Ca. Tumben nek payu kowe. Oh, jangan salah. Mbak Ica tadi namanya Febriana Ika Nuraini. Iya. Sebenarnya tahu nggak artinya itu? Apa? Tahu dong. Apa? Febriana. Kita ulik dari perkataan. Lahir dari di bulan Februari. Februari, oke. Ika. Ika itu satu anak pertama. Anak pertama. Ika. Loh, aku duwe tangga jenenge Ika nek wong anak ketelu. Oh, berarti salah itu tanggamu. Jenenge Ika Nur Solekah lho. Wong anak ketelu, ora anak pertama. Iku gara-gara nganggo soleka. Ica udah nganggo soleka pertama. Wah, angel nih. Febriana Ika Nur Nur Cahaya. Cahaya, seperti cahaya siang hari ini ya, sangat cerah sekali seperti masa depannya Mbak Ica ya. Amin. Nur Aini. Ini tuh mata. Mata. Duh, Aini mata he. Iya, Mas. Mosok nganu, Mas. Wekmu, Mas. Nganu. Bahasa Arab iku Aini he. Iya. Sapa mau jenenge
Cah, jenengmu sapa, Cah? Febriana Ika Nuraini. Kalau nama panggung? Ica Febriana. Febriana. Ica Febriana. Nah, Karena dia seorang penyanyi. Iya. Kalau bukan penyanyi. Kalau dia suka nempel di tembok, Iya. namanya Ica Didi. Cinta, Lagi gantian. Ben, dia seorang penyanyi. Oke. Ayo. Kalau nggak penyanyi ya Ike ya. Jauh, pedot. Sekarang Pak Hajar. Ayo, Pak. Biasanya saya yang dipaksa, ayo. Oke, Pak Hajar. kalau Ica yang bikin sebel, Ica capek deh. Itu keren lagi. Ini keren. Bendi kayak kurang, Ben. Ada lagi, Ben. Kalau dia suka ngilang, Apa? cariin dia. Oke. Kenapa memilih genre dangdut? Apa ya? Karena tuntutan kali ya, Iqbal ya. Dituntut nang dangdut. Berarti gak sering dangdut ya, Ben? Nggak suka. Gak suka ya? Dulunya saya tuh idealis, nggak suka dangdut. Oh no. Kayak gitu. Tapi sekarang malah ini ya kerjanya di dangdut ya, karena mungkin lebih ke ini ya, kalau dangdut itu menghasilkan. Apa ya? Komersilnya apa nih? Ekonominya. Oh, ekonominya Iya. ya. Permintaan pasar. Siap. Emang kayak gitu ya, Mbak? Segala sesuatu nek kita nggak suka, bahkan itu bisa menjadi pekerjaan kita. Contoh kayak biyen aku di tonggoku kira agar mau numpak bis, iku mesti mabuk. Sampai wong numpak bis iku trauma ngono lho. Masih apa jenenge nek wedi ngono apa sindrom tah apa ngono. Fobia ngono. Fobia bis, Pak. Iki wong gede jeweger ngono. Ning mabukan, Pak. Maksudnya mabuk dalam arti yo ki mutah-mutah ngono, Pak. Tapi ketika dekne wis berterjun di bidang perbisan, iku malah dadi penggiane dekne, malah dadi nyopir saiki. Bahkan kayak gitu loh. Semono uga Mbak Ica tadi. Mbak Ica nggak suka dengan dangdut awalnya, tapi malah jadi dalan rezekine. Kadang segala sesuatu nek kita benci itu malah bisa jadi jodoh kita atau jadi buat teman-teman ya silahkan membenci saya ya. Nanti dari jodoh saya semua. Oke Mbak Ica, suka dukanya bernyanyi dari panggung ke panggung itu apa Mbak? Suka dukanya, kalau sukanya karena sekarang itu kebetulan nyanyi itu hobi ya, jadi suka banget. Apalagi hobi yang dibayar, semua orang juga pasti suka. Kalau dukanya itu paling kalau manggung ya itu, kalau penyanyi itu kan identik dengan image negatif. Nah, jadinya kalau image negatif itu orang-orang tuh kesannya kayak apa ya, merendahkan atau gimana gitu ya. Pernah direndahkan? Ya sering. Sering? Penyanyi itu kan sering dianggap sebelah mata sama orang. Wow, Emang gitu. pengalaman apa Mbak Ica? Ya seperti kayak misalnya kalau manggung kayak ada semacam agak dilecehkan gitu ya, kayak orang nyawer terus Colek-colek. nah itu Sambal lado. Enggak Mbak Ica, emang di dunia panggung lah ya, kita tidak bisa memungkiri ya. Kadang ada nggak sih, pernah punya pengalaman nggak sih dijahilin sama teman-teman orkes sendiri atau bahkan dari orang-orang yang nyawer? maksudnya dijailin dalam hal apa? Ya tadi, entah dicolek atau di... Kalau teman kan biasanya guyon itu kan biasa, tapi kalau orang nyawer atau orang nyumbang lagu itu kan beda ya, soalnya nggak kenal. Nah, itu sering sekali kayak gitu. Punya pengalaman apa ketika di panggung yang nggak mengenakan? Sampai yang di Uber gitu loh. Kalau misalnya kan ada yang lesehan gitu kan, terus sampai nyawer misalkan, terus kayak kan biasanya kan mabuk, nah, itu kan terus di Uber sampai aku ngumpet-ngumpet. Ngumpet? Iya. Gak situ nyanyi berarti? Ya tak salah kayak mikir. Genoneh Pak? Mantau. Gitu Iqbal. Siap. Nah untuk ini Mbak Ica, dalam menghadapi orang-orang rese atau orang-orang mabuk seperti itu, antisipasi Mbak Ica sendiri itu seperti apa? Atau perlu membawa bodyguard, bojone dijak manggung, apa piye? Ya enggak lah, tapi kalau sekarang itu kan harusnya yang nge-backup itu MC-nya ya. Kayak misalnya ada yang biasa itu kan dia harusnya yang nge-backup gitu. Nah, sekarang lebih ke itu sih. Sama sekarang kan sudah ada keamanan juga, kadang ada yang jagain di panggung gitu. Itu keamanan dari pihak orkes sendiri atau Dari pihak setiap kali ada event gitu kan, yang punya rumah izin ke polisi. Terus nanti ada beberapa keamanan yang aman di
di panggung sama di bawah buat penonton. Untuk keamanannya sendiri ya. Ya alhamdulillah lah berarti sudah ada pemerhatian supaya tidak terjadi seksisme di dalam orkes panggung tadi. Apa nah? Iki ono tamu. Kowe. Wes. Iyalah olahraga. Olahraga aja nang kene. Lapangan ngono lho. Tah nang mall ngono wis ngono minggat nang pasar ngono lho apa. Olahraga nang kene ono tamu iki lho. Ono tamu iki mah luar kota iki. Mas lagi syuting Mas, mohon maaf ya Mas. Syuting iki lho. Woi, halo Mas. Syuting Mas. Wis kok mlebu tip. Yo wis bar ngono mulai. Iki ape bar mulai. Oh my god. Mulai rono mam. Mulai ta ora? Apa sih? Lek mulai lho kadane kesuwen iki. Topengmu. Ini Mbak Ica. Sehari pernah manggung paling banyak berapa kali? 4 kali. 4 kali. Itu di dalam kota? Iya. Atau keluar kota juga? Satu kota sih kalau 4 kali. Itu nyandak kabeh Mbak Ica? Iya. Waktu di Kudus itu sih biasanya kan kalau pagi banget tuh event jalan sehat atau sepeda santai itu kan mulai dari jam 6 pagi banget sampai jam 9. Terus jam 9 sampai jam 12. Wow. Terus Nibal nih. Nibal pol waduh nang ndi, Mbak? Kemarin terakhir itu di Grobogan ya. Grobogan. Terus pindah nang ndi? Itu sih kalau itu sih dari mana sih Gembong, Gembong. pucuk gunung Pati yo. ke Grobogan itu 3 jam. 3 jam. Iku numpak onto ta? Gendong Mas. Supirnya sih pusing. Oh. Numpak saja dia. Tapi itu aman kalau siang nimbal malam kan aman. Tapi Aman, kalau yang agak kesusu banget itu kalau pagi nimbal siang. Itu dari Blora, perbatasan Pati Blora sampai Jepara. Wow. Itu Blora nang mepet Jepara. waktu banget. Ini nyandak ya? Nyandak, ngebut. Ngebut ya. Wah. Setelah di jalan ada apa-apa enggak, Mbak? Sering Piye? Contoh? ada aja. Contoh. Ya kadang kemarin baru aja nyerempet juga. Allahu Akbar. Gitu, ya namanya juga di jalan ya. Terus waktu itu pernah kan nggak salah sih, posisi kan mau nyebrang lagi. Kita sudah ini ya lampu bahaya itu tiba-tiba ada orang mabuk itu dari belakang langsung nabrak peyok yang belakangnya dulu. Tapi ini sudah bener sih sudah di. Terus sing kon tanggung jawab jenengan Ya apa? sing nabrak Sing lah. nabrak ya? Ini tanggung jawab wong ya? Tanggung jawab. Iya wes, tanggung jawab apik berarti. Ya buat teman-teman ya, kalau di dalam kondisi mabuk itu jangan sampai kita mengendarai motor sendirian apalagi ya. Syukur-syukur nggak usah mabuk itu lah ya. Karena jangan sampai teman-teman itu juga kita nggak tahu di jalan bagaimana kondisinya dan juga nanti bisa membahayakan orang-orang lain gitu. Kalau bisa diminimalisir itu ya. Karena yang rugi nggak kita aja gitu loh, merugikan orang lain. Gitu. Betul sekali. Ini Mbak Ica sendiri untuk melatih vokal ini bisa sharing lah ya buat khususnya buat teman-teman yang pengen latihan vokal, penyanyi-penyanyi baru, cara latihan vokalnya itu gimana? Kalau aku latihan selama ini nggak ada yang nggak pernah latihan khusus ya. Paling kalau misalnya aku cari referensi penyanyi sing sekiranya itu menurut aku vokalnya sudah bagus. Itu biasanya aku sering buka YouTube-nya. Siapa penyanyi siapa biasanya buat latihan? Kalau klasik biasanya aku buka penyanyi-penyanyi yang sudah senior gitu. Siapa? Apa ya? Sodik tak sopo? Enggak lah, cewek lah Bal. Oh, cewek. Aku tuh paling ngefans sama penyanyi Jawa Timur Anissa Rahma. Oh, Anissa Iya. Rahma. Wah iya masuk ini. Nek olah vokal sendiri ini lebih ke spesifik ya. Buat latih vokal itu biasanya Mbak Ica sebelum manggung ritual sih A I U E O apa piye ngono sih? Enggak pernah. Gak pernah. Oh no yo. Soalnya dulu saya pernah gitu loh, olah vokal, saya pernah lomba baca puisi. Itu sama guru saya disuruh latihan kayak gitu. Kamu Sama nanti puisi. Puisi, Pak. Coba puisi. Aduh. Ayo, sambil bisa minum ya. Coba puisi. Sekali yang dikerjai hostnya lah. Oke, Coba, boleh lah, coba, boleh. coba puisi. Apa puisi apa ya? Apapun, satu bait. Satu bait Oke. puisi. Percaya nggak kalau dia bisa puisi, Cak? Nggak percaya ya pasti. Iya, belum percaya Nggak Pak. percaya kalau Belum yakin. ada buktinya. Iya. Coba puisi. Alina,
Sutarji. Oke. Ayo, Bal. Iqbal akan membacakan puisi. Oke. Oke, yuk. Fokus 1 2 3. Perjalanan kubur. Buah karya Sutarji Kalsum Bakri. Luka ngucap dalam badan, kau telah membawaku ke atas bukit, ke atas karang, ke atas gunung, ke bintang-bintang. Lalat menggali perigi dalam dagingku untuk kuburmu, Alina. Wes bisa aku. Telek ah. Amo gila deh. Weh gila. Piye? Ora anakku. Ono apa? Kurang ajar. Piye? Ngincengan. Anakku di. Nginceng apa? Ngadus. Di anakku. Iku lho anakmu. Ini aja ngono, aja kasar. Ambi anak gak entuk kasar. Piye? Ora iso Kabeh iki halus. ngincengan. Iki. Astagfirullahaladzim. Lek. Piye? Nang kene panas tapi nu, Pak. Hei! Rene! Ono suarane kok ono wonge. Lama jangan gitu. Oke, kita sudah ke anaknya ke sini. Enakin. Rene. Cepet. Sedel. Ini. Ora. Wis mulai ono. Wis sing ngakur. Yo. Sing ngakur. Leh, sing apik. Yuk, mulai yuk. Weh. Ngarmo intrai iso terus. Ya, unik ya. Astagfirullah, tetanggaku ini kalau nggak punya masalah yuk biasanya sorek ngono gitu terus pokoknya, Mbak. Apa nih? Hei, Kok yo ngomong ae lho. Kok rene neh. Salah mae kono lu. Aduh. Oke, Mbak Ica lanjut. Oke. Mbak Ica, untuk lagu yang paling terngiang dan lagu terfavorit itu apa? Lagu apa? Pop ya. Pop, sembarang, pokoknya sak senengem. Dulu tuh aku suka baper ya kalau dengerin lagu ini pasti nangis. Alay yo. Lagu baper. Semua tentang kita, lagu dari Peter Pan. Semua tentang kita. Oke, karena Mbak Ica sangat suka lagu Semua Tentang Kita cek 1 2 3 suara dicoba bersama Mbak Ica Febriana. Oke, bisa dicoba lagunya, kita lihat biar Mbak Ica skillnya di penonton ngebes. Itu di YouTube juga sudah banyak kok. Enggak, kita ini khusus ya. Coba Mbak Ica. Refnya aja ya. Ini live yo. Oh iya. Ref. Ada gitarnya enggak? Ada gitar. Pas tek. Oke. Siap. Kesuwen. Oke. Ref aja. Rap aja. Iya, kita tadi. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala drama. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa. Woi, Mbak Ica. Sekali manggung biasanya berapa lagu untuk yang dinyanyikan? Tergantung ya. Kalau nanti misalnya ya penyanyinya kan 6, paling itu maksimal 3 lagu kalau 6. Kemarin 10 penyanyi 1 lagu toh. 10 penyanyi satu Iya. lagu. Wah, naik. Bayaran podo. Iya. Wow. Enak sekali ya. Oh, enak, Pol. Tunggunya yang lama. Biasanya nek Mbak Ica nunggu mau perform itu biasanya ngapain? Ngapain ya? Paling mainan HP. Mainan HP, terus apa? Mainin stick drum. Enggak lah. Soalnya kalau misalnya ngobrol itu kan ini ya berisik suaranya dari sound. Oh iya, Kan nggak oke. bisa ngobrol. Paling ya selfie, update status,
chatting. Yo ngobrol gue bahasa isyarat tambah tangguh simapur ngono. Berarti kayak gitu tok ya, dalam arti biar gak gabut gitu. Betul. Siap. Pernah punya pengalaman manggung yang memorable banget gak sih? Misal kayak cuaca buruk, mikir bledos, apa sound ambruk, apa panggungnya ambruk. Panggung ambrol pernah. Mosok? Dulu pernah viral itu sebelum corona itu. Nanti? Kayaknya kayaknya. Loh, Kayen? Kemana ya? Pokoknya itu pas waktu itu mungkin panggungnya yang kurang ini ya, kurang kokoh atau gimana terus ambrol aja. Terus ada beberapa teman aku yang kakinya itu ketiban sama. Ya Allah. Ini gak ada deh? Apa-apa sih, gak apa-apa. Ini Mbak Ica gak ada deh yo? Maksudnya Aku langsung kan mencolot? posisinya kan aku nggak delalahe, kan aku nggak deket sound ya. Pas tuh aku langsung refleks lari. Gitu. Tapi di atas panggung Mbak Ica? Masih di atas panggung. Oke. Terus habis itu seketika langsung bubar. Biar gak situ main. Wah sajene kurang nih. Tapi itu sudah setengah mainan sih. Wes ya. Tapi ya kasihan yang punya rumah Yang juga punya kan rumah. sudah bayar full. Tapi iku piye ngono? Dhek dibalekno neh ora? Kayaknya enggak ya. Gak ya, karena wis profesional mau lah. Kan bukan kesalahan dari pemain sama. Pernah mendapat bagian uang saweran lebih banyak dari basic fee saat manggung nggak? Sering dong. Wow! Pas apa biasanya? Kalau event, kalau hajatan jarang ya. Nah. Tapi paling kalau event kayak birthday party, terus anniversary itu kan biasanya kan anak-anak rantau kan pada pulang. Nah itu langsung. Ceperannya dong, saweran. Biasanya tuh kalau lebaran sama Apa neh? Hei! iki boy. Iki mamane. Iki mamane. Anak mondi anaknya. Oh, Hah? Mane gila nih. Kayak sik, lege. Lege. oh my god. Iki bojoku iki takoki. Bojoku takoki. Iki anak. Takoki. Weh, sik. Bojone mlonyor ini. Gila mau ini wong. Kok iso ngomong sih? Astagfirullah. Oh, mane medeni wong malah kok gorila. Oke, Baca, kembali lagi ke tadi. Biasanya dapat ceperan-ceperan itu dari saweran tadi ya? Iya, dari saweran. Itu biasanya kalau pas hari-hari besar kayak lebaran, terus Idul Adha itu kan ramai banget. Nah, itu biasanya event-eventnya itu kan event-event acara pemuda. Nah, itu biasanya sawerannya banyak. Pernah, iki mohon maaf yo, aku nanggung rada intern lah yo. Pernah dapat fee terbanyak termasuk di saweran itu berapa? Berapa ya? Waktu itu